Ibu berata bulaya teh. Jadi ala masuk mahita pertanyaan nata mahiti Zoom omazo jolos ada songon latihan di kita lau penutan non lau laksana tadi pertanyaan nata si Ganut Minggu. Mudahan bui dengan berjalan bui laksanakan di pertanyaan nata setiap minggu. Jadi kita mulai pertanyaan nata pertanyaan mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marende hita sian nomor 10 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite gorni di bata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni ton di porbadia, nat mo palangit dot tanoon, amen. Pos situtudo rohakku, manang hamatean, manang hanguluan, manang suruh-suruan di debata, manang harajaon, manang hagugun, manang akka namasan waeng, manang akka narosugut, dang terbaheni manirang hita sian haolongan ni rohani debata. Namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na sohatu dosan, odo silehon na pulapul tuak kana marsa roha, odo silehon gogo tuak kana gale, asiroham, tata mak kana marsak roha, dohot akkana hona pangujunan, saya tata ma hoi-hoi na sida, jala palua na sida sian hagogotani, asa patar di na sida, odo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti di hagogotan, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
epistil dihita di Bornginon, ima sian buku ni Yesaya, biddu 35, mamuka sian ayat 4, sahat tu ayat 10. Tapi gima jalata payutihu di bagasan rohatta. Dok hamuma akaparoha natahutan firma to dimuna unang hamuma biar idama debatamunai ro martubol hodohot mamalosson rodo ibana tongon peluahon hamu buhan nama disi matani halak nama pitung jala marbinege bahenon na pinggol ni akkananengel marhajingjang ma disi halak napapang songon ursa jala mareria dila ni akkanangungu namar buhal-buhal ma akka aik di halongonan jala sungai di adaran jala tano hasang situtu gabi tao jala tano bakal-bakal gabi pemualan ni aik diinganan pangulunan ni naga nasai laon tubuh arung dohot tolong arong dohot disi dalam balubung dohot dalam nabulon natargoar dalam nabadia dan jadi mamulus ni halak naramun jalan nasida napunasa manangise nama dalani gari akkanaoto dang tagamon lilu dang adong disi singa jalan nasotupa beluson ni binatang panoro manang jupang disi jolma akkana pinalua merdala disi jadi mula masogot akka halak na pinalua ni Jehovah jala Maria ia ro tusion jala halalas ni roha saliling ni lengna di atas ni ulu nasida dapotan hilas dohot las ni roha nasida alai maporus ma anggo arsak dohot hoi hoi ida sohatna mertua do na tumangion hata ni debata jala nau piopsa amen. Dari tema hitam sian nomor 217 ayat 2. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang menemani kami, melindungi kami sampai pada malam hari ini. Sehingga kami bisa berkumpul walaupun melalui Zoom, ya Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah pertangyangan di week kami, week 10. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu leluasa masuk dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami
bisa menerima firman-Mu dengan baik. Hapuskan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini yang menjadi khotbah kita diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Topik minggu untuk minggu kita adalah kuatkanlah hatimu, jangan takut. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Itulah yang menjadi topik minggu ke-14 setelah Trinitatis. Saudaraku yang terkasih, seringkali manusia salah dalam menilai sesamanya. Dan kebanyakan mereka menilai dari hal yang lahiriah, yang tampak kelihatan. Tetapi jika kita perhatikan dalam nats khotbah kita pada malam hari ini, justru apa yang dipandang ringan oleh manusia, yang diperhatikan Allah, dan dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaannya. Walaupun sering sekali gaya, penampilan, kekayaan, jabatan seseorang atau yang lainnya sebagai membuat orang lain memperlakukannya menjadi istimewa. Orang lain sering memperlakukannya berbeda dari orang yang berpenampilan sederhana, apalagi lusuh dan kumal. Kejadian seperti ini memang merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita amati. Seringkali kita sebagai manusia justru lebih sering menilai seseorang dari penampilan luarnya saja.
hanya yang kelihatan, hanya yang ada dalam fisiknya. Kita sering mengabaikan atau bahkan tidak tahu apa yang ada dalam hatinya atau dalam rohaninya. Ada sebuah film pernah menampilkan kisah seorang bapak yang hidup di jalanan bersama seorang anak kecil yang juga ia temui dan kenal di jalanan. Suatu kali mereka mendapatkan sebuah dompet yang terjatuh berisi banyak uang. Sahabat kecilnya punya keinginan sejak dulu untuk dapat menikmati makanan yang enak di sebuah restoran mewah yang sering mereka lalui, tetapi mereka tidak pernah makan di sana. Si bapak mengajak anak kecil sahabatnya itu menuju restoran yang dimaksud. Sesampainya di pintu restoran itu, mereka dihalangi oleh penerima tamu, tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Seorang security juga mendatangi mereka sambil dengan halus menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Si kecil sedih karena tidak bisa menikmati makanan enak yang sudah lama diidam-idamkannya. Kemudian si bapak mengajaknya berbelanja ke sebuah toko pakaian untuk membeli beberapa setelan pakaian dan sepatu yang mahal harganya. Setelah berganti penampilan, mereka kembali menuju restoran tadi dan sambutan dari penerima tamu sudah berbalik menjadi ramah. Seperti itulah kondisi manusia yang memang secara kodrati lebih memperhatikan atau lebih melihat penampilan luar saja. Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak boleh mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Kita harus meneladani Yesus Kristus yang dalam melakukan pelayanannya tidak pernah memandang muka. Jika kita perhatikan, ke-12 murid Yesus berasal dari berbagai latar belakang yang sangat berbeda-beda. Mulai dari nelayan yang mungkin adalah orang yang miskin, pemungut cukai yang pastinya kaya walaupun mungkin uangnya berasal dari hal-hal yang tidak baik, mungkin bersifat haram. Ada yang berasal dari pemberontak, zelot dan sebagainya. Bahkan dalam pelayanannya, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang-orang dari status sosialnya. Tuhan Yesus tidak pernah membuat kasta-kasta di antara murid-muridnya. Walaupun seringkali dalam dunia ini sering memandang kasta, sering melihat kelas. Ia memang dekat dengan orang-orang miskin, tetapi Tuhan Yesus pun juga pernah menyembuhkan anak seorang perwira. Dan bahkan banyak perempuan-perempuan kaya yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hal ini boleh kita baca nanti pada Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak melihat status sosial dari orang-orang yang menerima pelayanannya. Yesus tidak membeda-bedakan apa status, apa latar belakang dari orang-orang yang dilayaninya. Memandang muka atau pilih kasih bukanlah hal yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Untuk dilakukan murid-muridnya kepada orang lain juga tidak diinginkan memandang muka atau pilih kasih. Yesus mau agar murid-muridnya termasuk kita semua, termasuk yang ada di week 10,
mengaku percaya kepadanya, memperlakukan hal-hal yang sama kepada orang lain seperti yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Memperlakukan orang lain dengan memandang muka dan pilih kasih bisa membuat orang lain menjadi kecil hati dan tidak memiliki arti. Memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama lebih baik daripada memperlakukannya dengan pilih kasih. Tuhan memilih kita tidak dengan pilih kasih. Dia tidak mengangkat kita menjadi umatnya karena jabatan yang kita miliki. Bukan karena kekayaan yang kita miliki, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih-Nya yang tidak pernah memandang muka. Latar belakang kehidupan kita yang buruk bukan menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak mengasihi kita. Tetapi dengan penuh kasih kita diangkat dari noda yang kotor. Kita dibersihkan dan disucikan dengan darah-Nya yang suci. Darah-Nya lah yang menebus kita dari dosa-dosa. Darah-Nya yang kudus dan kita diangkat menjadi milik kepunyaannya yang kudus. Kalau Tuhan saja tidak memandang muka kepada manusia, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Mengapa kita masih memperlakukan sesama kita dengan melihat jabatan, melihat kekayaan, melihat penampilan? Seorang tunawisma yang berpakaian lusuh masuk ke dalam sebuah toko baju yang sangat mahal, suatu hal yang aneh. Sekalipun para pegawai toko sudah mengetahui ia seorang tunawisma yang tidak mampu membeli baju di sana. Tetapi ia tetap dilayani dengan sangat baik, sama seperti pengunjung lainnya. Ada seorang pengunjung toko yang melihat hal tersebut dan bertanya mengapa tunawisma itu diperlakukan layaknya seorang pelanggan. Pegawai yang melayani tunawisma itu mengatakan bahwa bukan tugas mereka untuk melihat yang datang ke toko itu, tetapi tugasnya hanyalah melayani dengan baik. Dari cerita di atas, kita diajak untuk memperlakukan dan mengasihi sesama dengan tulus dan tidak memandang muka, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Oleh sebab itu, janganlah kita berkecil hati jika keadaan kita ini miskin, lemah, dan tak berdaya. Jangan pula kita putus asa karena situasi, apalagi saat ini banyak kita alami kesulitan-kesulitan, terutama sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Kita serahkan hidup kita, biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita, dan kita mohon kiranya Tuhan menguatkan hati kita supaya kita jangan takut menghadapi kehidupan ini. Tuhan, kita harapkan atau kita inginkan sesuai dengan iman kita yang memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, kita serahkan seluruh kehidupan kita melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya di dunia ini, serta menjadikan kita sebagai ahli waris dalam kerajaan-Nya. Demikianlah yang bisa disampaikan sebagai renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan telah
mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak pengikut-Mu Tuhan, yang tidak pernah memandang muka, tidak pernah pilih kasih dalam pelayanan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami sering memang Tuhan melihat dari penampilan luar, melihat dari penampilan fisiknya saja Tuhan. Kadang kami melupakan hal yang terdalam, yaitu sifat rohaniah seseorang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan, supaya kami bisa seperti Engkau, bisa melayani orang tanpa memandang, tanpa memilih bulu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kasih setiamu itu selalu bergema dalam setiap aktivitas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami betul-betul bisa melayani sesama kami, dan kami menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami melakukan ibadah kami melalui media sosial kami Tuhan. Ini terjadi karena masa-masa pandemi ini Tuhan belum memungkinkan kami untuk bersekutu dalam ibadah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar kami semakin semangat bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu, yaitu melalui pertanyaan kami Tuhan. Kami bawa dalam doa kami ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi kami semua jemaat-Mu yang ada di HKBP Perumnas Simalingkar, khususnya yang ada di week 10 Tuhan. Kalau ada dari antara teman-teman kami yang lemah karena penyakit Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menjamah mereka melalui tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga penyakit bisa terlepas dari tubuh mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, apabila ada di antara kami yang sering khawatir Tuhan, kiranya berikan kami Tuhan kekuatan supaya kami tidak khawatir akan kehidupan ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan lebih besar dari segala apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, berkati parhalado-Mu ya Tuhan, demikian juga jemaat di rumah masing-masing Tuhan. Anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami juga Tuhan, berkati yang ada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka Tuhan, yang ada dalam masa pendidikan mereka Tuhan, walaupun saat ini masih secara daring, kiranya Tuhan yang memberikan mereka ilmu pengetahuan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Demikian juga Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang mencari kerja, tunjukkan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, anak-anak yang sudah cukup usianya Tuhan untuk membentuk rumah tangga Tuhan, kiranya Tuhan tunjukkan jodoh bagi mereka, sehingga pada suatu saat nanti Tuhan kami bisa bersama-sama bersukacita karena mereka telah menemukan jodohnya ya Bapak. Kami juga orang tua Tuhan, semua keluarga yang ada di week 10, berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati semuanya Tuhan aktivitas kami. Apapun yang kami rencanakan Tuhan, tetapi bukan kehendak kami, kehendak-Mu lah yang jadi ya Bapa. Demikian juga negara kami ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang mengaturnya Tuhan, yang memberikan hati dan pikiran yang jernih kepada para pemimpin kami, sehingga dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka Tuhan, menjadi hal yang membanggakan bagi kami, membahagiakan dan juga kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa kami di surga, kami adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa Tuhan. Kami berdosa dalam perkataan kami, berdosa dalam tingkah laku kami, bahkan berdosa kami karena pemikiran kami Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, sucikanlah kami Tuhan dengan darah kudus-Mu, supaya kami layak menjadi anak-Mu.
Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui buku ND nomor 127 ayat 1 dan ayat 7. Martang yang mahita, mulai ati puji-puji ya totong di pasar rohana mi diho Tuhan, di si ala asih holong ni rohama dongani hami Tuhan, mengiringi kami seperti kenong salku saat di tikot Tuhan, sudi hami ruas ni huriam Tuhan, terkhusus wik 10 Tuhan, besok kami di pertanyaan nami Tuhan, roh Tuhan, memuji pasang apoguar muda badia Tuhan. Obasi mau tuhaga obasan nami Tuhan, pasu-pasu mahami Tuhan, di pamuji-mujian nami Tuhan, sudah kami ruas nuwik 10 Tuhan. Roh kami tu julum sadari Tuhan, ditikio Tuhan. Nama nginu mahami Tuhan, asa homa totong. Nama dongani kami, nama jamoti kami Tuhan, di pernguluan nami Tuhan. Nama jamoti pertudian nami Tuhan. Nama jamoti pernguluan di perdagingan nami Tuhan. Mangidu kami diho Tuhan, juga setikio Tuhan. Asa tu homo pasahatami akan masa di tonga-tonga ni akan pernguluan nami Tuhan, terkhusus di negara nami Tuhan, natong dope di bagasan pakukupion ni panahit COVID-19 Tuhan, di salai mangidu kami Tuhan, mangelek kami Tuhan, asa bulusem Tuhan, pamago Tuhan, aka panahit narong na masa mangot Tuhan siap kami bersara-sara. Terkhusus kami di 10 Tuhan, di huriam 10. Homa totong nama dongani kami Tuhan. Mulai ati diho Tuhan alan sehat do, gudang do kami na hona alay ngasehat di weko Tuhan. Nah terakhir amang situa tapu bolo do keluarga. Sudi alani pajamo tamu di Tuhan, padongani mo tu. Molo tungpe adong ruas nami naso tarboto Tuhan. Alay di bagasa persahiton. Tong mengnadi kopi meng nesahit nalay Tuhan. Tuho pasat kami Tuhan asa homa nama jamoti Tuhan. Homa nama dongani Tuhan. Homa nama masuk sudi akka obat do akka proses pengobatan na Tuhan. Asa tung makor hona malumot tu nasida Tuhan. Asa buiga be tumibu hipas Tuhan. Lalu memuji pasang apogarmu dah dia Tuhan. Mangula kaulon na Tuhan. Di bahasa tiko mangido kami Tuhan sudi kami Tuhan.
Sejamoti kami dihai pason nami Tuhan. Pada akasahat kami akan nahi pason nami Tuhan. Akan namar sahid pamalum Tuhan. Soni kami dia kaulon nami Tuhan. Dongani kami Tuhan. Pasu-pasu masuk dia kaulon nami Tuhan. Dia kahamolos sonarang Tuhan. Unang luas kami tinggal Tuhan. Unang luas kami tinggang Tuhan. Tugu kami. Dongani kami. Suruh tadi perbadian nama dongani kami Tuhan. Nama pergugui roh roh pikiran nami Tuhan. Nama pergugui kami di ulon nami Tuhan. Asatot tak pahami si haposat Tuhan. Unang madeli kami Tuhan. Alas sahoma totong nama dongani kami Tuhan. Pasu-pasu ulon nami. Pasu-pasu akan rajin nama tangan nami Tuhan. Asimarom di kami Tuhan. Apos dorohan nami di hotu adang nasu terpatu paho Tuhan. Suang-suang ya kada dana Tuhan. Kapar sekolah. Urupi nasida Tuhan akan akon nami ya kapar sekolah na Tuhan. Leon nakal hapistara nakahahi pasu Tuhan. Oma tutong nama jamot ya pendidikan na Tuhan. Suang-suang ya akan anak ni huriam. Wik 10 na mga luli karejo Tuhan. Oma tutong nama dongani Tuhan. Leon makakarejo di nasida Tuhan. Nakajapalan na lomat na sakoy Tuhan. Ya bedalan ningulu di nasida Tuhan. Las niroha Tuhami. Las niroha di nasida. Puji-pujian. Terbiasa ngapur di guarmu. Asimarom di hami Tuhan. Ya kapar sauliepe aung dari leko di hami di 10 Tuhan. Ima di keluarga amang siregar boru pardosi. Nah di leko dosa dana nisadi di nasida Tuhan. Alai tongon maingot Tuhan di bagasan di rumah sakit di Tuhan di bagasan yang mengiru hami Tuhan. Asa jamoti ma itu Tuhan dongani ma Tuhan. Lehon hahi pasut di dana nadi lehon mutul keluarga itu Tuhan. Lehon hahi pasut tu inangi Tuhan. Homa totong naman dongani. Asimaruham na pos dorohan nami Tuhan. Dangarong nalo daung nasu terpatu bahwa Tuhan. Jamo tamu dusudi Tuhan. Asimaruham di hami Tuhan. Homa naman dongani Tuhan. Suang songoni di Tiffany perdede Tuhan. Atau kurang sehat di pangiru hami Tuhan. Mangilik kami Tuhan setong dapolo tangan menawar hose Tuhan. Setung magu akak sahit siapa matang na. Homa naman dongani Tuhan. Dan hama lumot Tuhan. Suang songoni di persaulian ni amang situa atina guna do amang situa J 5 juta nang sahat di nasida dia ka ulau ni tonghono nasida pasiut Tuhan asa tong dipanggil kami Tuhan asa hormat tong nama jamon nasida di hapis unon no Tuhan roh do pikiran nasida Tuhan daging nasida suang-suang ni partodion na Tuhan asa tong margugo nasida di bagasakpo Tuhan mardong ko nasida Tuhan. Ima pangilon nami Tuhan, asa tong jamau tina sida keluarga. Suang-suang ni hami sudi suan, pangusali na pangilon kami Tuhan. Dongani mahami di aktivitas nami sehari-hari Tuhan. Sudi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, dan lepas siad dosa kami Tuhan, nakahauran, nakasalahan. Sesama dosa nami nagudangi Tuhan, asa tak kuli roham Tuhan. Asa tamah kami majalu akapasu-pasu siapa Tuhan. Apos dorohan nami di Tuhan, atau dongan amuru hami Tuhan, rupa amuru hami, pasu-pasu amuru Tuhan, hami gar marsada-sada. Mulati Maria Tuhan, bertengah kami Tuhan, meriti anakmu Yesus Kristus si peluah kami. Mulati Maria Tuhan, amin. Puji Tuhan ta, berhiti nomor 210. Jadi ala berhiti-hiti jumdo hita di pertanyaan on ditiki ro akka napasahat di acara laos disima anon napasahat akka piliapak marite hita siya nomor 210 ayat sada dohot ayat 2.
Tutup bah partang yang atta partang yang mahita huhut pasahat pediata tutu hatta ale debata amanami dari berdua gijang kodo haroroan isalu silon lehon nadinggan doh nasa ulibasa nama yutus upasahat hami masyan nani dormi tu hami pilihan nami tu ho saya jalo mai gabe uap na hucus di julum pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasya kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibiot puhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami kudang ni sireon leon mi tuhami asalam gir-gir hami badok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmat mahita tangiang ali amanami. Ali amanami nadi benua gicang. Sai pinurbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malo meneroham di benua tonga on songon nadi benua gicang. Lehon matuhami sadarion hangul luas siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dokan nomor dosa tuhami. Unak kami tu gihot tu pangujunan. Balua maha mesian pangago. Ai horo na punahara jaon. Dohot augoon. Rodia sangapon saliling nililing na. Amen. Tajalo ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana bidahita. Didopakon Tuhan debatama buhina tuhita. Jala di parsahon madamena tuto ditabi. Amin. Shalom. Selamat malam di Hita. Horas Mas, selamat malam. Selamat malam.